Ya, di sini sekarang kita berada di ruang FPL dengan siapa, Pak? Dengan Pak Pugu. Ya, perkenalkan nama saya Dino. Saya Noval Parmarafid. Dan Satrio Bayogi. Saya di sini ingin bertanya satu pertanyaan dua pertanyaan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa yang Bapak ketahui tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, Pak? Oke, pertanyaannya cukup luas sebetulnya itu. Tapi secara basicnya, dasarnya, menurut saya akhlak terpuji itu kembali lagi ke sebagai umat muslim kan kita pedomannya Quran dan hadis ya. Jadi apa yang dianjurkan, apa yang diperbolehkan oleh Quran dan hadis, yang disarankan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad, itu sikap yang baik atau akhlak yang baik. Kita mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sifat yang tercela itu sebetulnya yang agak berbeda, berlawanan dengan sifat yang terpuji tadi. Yang tercela ini lebih banyak sikap-sikap yang melanggar aturan. Balik lagi ke sikap yang baik tadi. Kalau sikap baik atau sikap terpuji yang mengikuti aturannya pegangan kita Quran dan hadis. Nah, kalau yang tercela, yang tidak baik itu lebih ke yang melanggar. Patokannya itu aja sih. Terus, Pak, bisa berikan contoh-contoh akhlak terpuji dan akhlak tercela? Kalau akhlak terpuji contohnya misalkan kita dengan guru misalkan. Contoh dengan guru itu walaupun kita tidak kenal, otomatis kan guru itu lebih tua ya, dan di sekolah itu dihormati lah istilahnya sebagai orang tua. Yang baiknya kalau misalkan kita nggak kenal gurunya pun kita tidak bisa istilahnya kayak manggil orang di jalan, kayak manggil Pak Guru itu dengan woi misalkan. Nah itu kan tidak baik, dan itu juga ada ya di di aturannya di Quran hadis. Saya nggak hafal, mohon maaf kalau hal-hal hafalan seperti itu saya belum banyak mengulik, tapi paling nggak contohnya menegur orang yang lebih tua itu dengan bahasa yang baik. Kemudian kalau contoh yang tercelanya itu tidak bisa membedakan antara misalkan kamu nih contoh negur temennya bisa manggilnya woi atau bisa manggil nama aja. Nah itu kan karena seumuran dan teman itu nggak masalah, tapi pada saat dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan guru yang kita anggapnya orang tua di sekolah, nggak bisa tuh. Ya itu contoh yang nggak bolehnya, manggil guru dengan namanya aja itu kan nggak boleh. Contohnya satu ya kalau itu. Jadi Pak, sekiranya faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam mengerjakan akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela, Pak? Nah, balik lagi ke kalau saya punya pandangan ya istilahnya pendapat, kita sebagai manusia itu dianggapnya punya akhlak baik, dianggapnya punya akhlak tidak baik, itu balik lagi ke proses pendidikan di rumah. Jadi sekolah itu sebetulnya untuk pendidikan akhlak itu saya punya pendapat pendidikan akhlak di sekolah itu adalah nomor 2, nomor 1 di rumah. Yang di rumah yang terdekat siapa yang bisa mengajarkan akhlak yang baik kepada kita? Orang tua. Memang kita tidak memungkiri tidak semua anak itu punya orang tua yang lengkap atau bahkan orang tuanya sudah tidak ada. Tapi kan di sana biasanya ada misalkan saudara, kemudian ada di sana lingkungan keluarganya, lingkungan tetangganya. Jadi paling kecil paling dekat di rumah itu siapa? Oh ternyata tetangga, ternyata orang tuanya bahkan jarang pulang, misalkan bisa ada case kayak gitu. Itu menurut saya, pendapat saya balik lagi ke
lingkungan di rumah. Di sekolah itu sebetulnya tier keduanya, lapisan keduanya yang menentukan anak itu bisa beradaptasi dengan akhlak baik atau tidak. Jadi pemicu utama dan penyebab utamanya si anak dia bisa punya akhlak baik atau kurang baik, dasarnya dari keluarga dan lingkungan rumah. Itu menurut saya. Nah, terus Pak, jika kita sudah melakukan salah satu perilaku akhlak yang terpuji, apa yang harus kita tingkatkan atau dipertahankan, Pak? Kalau kita sudah melakukan contoh ya akhlak yang terpuji yang tadilah, misalkan menegur orang lain yang lebih tua itu dengan bahasa yang lebih nadanya lebih rendah, itu dianggapnya di kita itu kan memang budaya ketimuran, budaya yang sopan itu kita nggak boleh pakai nada tinggi ya. Nadanya nada rendah, nada datar, jangan pakai nada tinggi ya, manggil temannya woi. Nah itu kalau sudah baik, tingkatkan dengan menambah sikap yang baik yang lain. Kita bisa lihat kok sebetulnya, misalkan kayak dalam kegiatan belajar di sekolah, kita contoh proses belajar lah. Proses belajar kita semua pasti sepakat dan setuju. Proses belajar tujuannya baik, ya kan? Kita mempelajari apapun yang tujuannya baik, ya harapannya hasil akhirnya baik kan. Tapi kadang-kadang yang sering dilupakan adalah pada saat proses itu kita sebagai siswa belajar, pada saat ketemu masalah itu ada dua opsi. Opsinya apa? Ketemu masalah, kita pecahkan secara bersama, kita cari solusi atau menyerah. Nah, kalau yang dia punya mentalnya survivalnya kurang ya, survivalnya kurang, mentalnya kurang juga, mental kerupuk kena air cas, lemas gitu. Nah, itu diperbaiki. Jadi kalau misalkan dibilang mentalnya kerupuk, ya kita terima. Yang pertama, kita sendiri menerima bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, kita belajar lebih baik lagi. Jadi jangan cukup kamu udah dianggap baik hanya dari sisi sikap. Dari sisi sikap, di sisi tegur sapa, nggak bisa. Belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat, itu pelajari semua. Proses belajar hal-hal yang lain pun di luar pembelajaran yang mengenai akhlak itu saya anggapnya berpengaruh juga ke pembelajaran bekal di akhlaknya. Kalau misalkan kita tujuannya baik, kan nggak mungkin kita curang juga belajar hal-hal yang misalkan belajar ngoding lah. Belajar ngoding, kamu curang itu kan menyalahi akhlak sebetulnya. Kamu codingannya copy paste atau codingannya dibikinin temenmu. Walaupun sikapmu baik, tapi secara proses di pembelajaran menjadi tidak baik, dan itu nambah ke sifat tercela kamu. Nah itu ya contohnya ya. Satu lagi, bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah Yang tidak baik. ya, cara menghindarinya? Contoh aja, kalau misalkan saya lebih banyak ke teknikal contoh. Misalkan akhlak yang tidak baiknya di kegiatan belajar, contoh tadi mencontek ya. Contohnya nyontek, ngepek atau copy paste. Nah itu kan tidak baik. Cara menghindarinya gimana? Belajar semaksimal mungkin, kejar sebisa mungkin. Kalau tidak paham ya bertanya ke orang yang tepat. Jangan bertanya sama teman yang dekat aja. Biasanya karakter siswa itu dia hanya nanya ke orang yang dia anggap dekat secara emosional. Harusnya bertanya orang yang tepat. Beda ya, orang dekat sama orang tepat. Walaupun kita tidak dekat, tapi secara skill kompetensi saya bisa dianggap tepat kalau kamu menanyakan masalah codingan web misalkan, tepat. Tapi kalau kamu nanya ke saya mengenai penjabaran dari surat Quran nomor sekian bla bla bla, wah itu buat saya tidak tepat. Ya itu contoh real ya. Oke. Ada lagi kan? Terakhir Pak,
saran apa yang bisa diberikan kepada kami agar terhindar dari akhlak masmumah? Yang tidak baik lagi ya. Ya. Agar terhindar dari akhlak yang tidak baik, lebih banyak kita menghindari. Kalau misalkan kita belajar banyak hal-hal yang terpuji, itu mungkin kita juga ada batasan tertentu. Tiap orang batasannya beda-beda. Kamu tiap hari suruh belajar yang baik, yang baik, yang baik. Contoh, setelah tegur sapa yang baik, selalu misalkan setiap pagi baca Quran, setiap pagi minimal 2, 3, sampai 10 ayat misalkan. Itu belum tentu kamu konsisten setiap hari. Belum tentu ya, tidak semua orang mampu. Nah, pencegahannya sebetulnya saya dari sisi yang satu lagi, supaya tidak terjerumus ke akhlak yang tidak baik. Kalau menurut saya, hindari teman-teman atau lingkungan yang punya potensi akhlaknya tidak baik. Kamu nongkrong sama preman yang biasa mabok, biasa minum, kamu nongkrong sama anak-anak yang biasa nyontek, yang biasa misalkan yang nggak baik di sekolah, rokok, itu lingkungan kamu yang kamu ikuti terus. Kamu lama-kelamaan akan ngikut ke lingkungan itu. Saya sudah pernah mengalami. Ya, sekian Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya.